Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita masuk ke nomor 2, yaitu aplikasi persamaan diferensial linier orde 2. Ya. Walaupun di sini saya masih memberikan aplikasinya tipis-tipis ya, masih belum aplikasi yang lebih dalam lagi. Oke, jadi yang sederhana saja, kita memiliki soal cerita seperti ini ya. Sebuah benda, dia masanya 1 kilogram. Oke. Berarti ini M ya, M-nya 1 kilogram. Kemudian meregangkan pegas sejauh 4,9 meter. Oke, meregangkan pegas 4,9 meter, biasanya ini S ya, S-nya 4,9, kemudian dan berhenti dalam keadaan setimbang ya. Berarti ya namanya pegas dikasih massa, kemudian merenggang 4,9 meter, ya dia naik turun gitu kan, kemudian berhenti dalam keadaan setimbang. Ternyata sistem terpasang ke dashboard yang memberikan gaya redamannya sama dengan 3 kali kecepatan sesaat benda tersebut. Nah, kecepatan sesaat di sini berarti kalau misalkan kita punya eh, jaraknya itu kita misalkan sebagai X gitu ya, xt terhadap waktu, maka kecepatan sesaat di sini dia adalah x aksen t ya. Berarti kita akan punya sistemnya ini memberikan gaya redaman 3 kali kecepatan sesaat, berarti 3 kali x aksen ya. Kalau ini tadi adalah jarak ya, maka kecepatan sesaat adalah x aksen. Oke, kemudian di sini yang pertama kita diminta untuk menentukan nilai koefisien pegas K. Oke ya. Berarti kita akan punya persamaannya adalah M kali G sama dengan K kali S ya. Di mana massa benda kita adalah 1 kilogram, kemudian gaya gravitasi itu adalah 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian K-nya ini yang kita cari dan S-nya adalah renggangan yang dihasilkan adalah 4,9 ya. Sehingga kita akan punya K dia sama dengan 1 kali 9,8 tetap ya, 9,8 dibagi 4,9. 9,8 bagi 4,9 kita akan peroleh nilai K kita adalah 2. Nah, ya, yang poin pertama cukup sederhana ya, untuk mencari nilai K saja, nggak ada yang seru. Kita lanjutkan ke yang kedua. Setelah kita memperoleh nilai K, inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan persamaan geraknya. Ya. Persamaan gerak jika ada gaya luar sama dengan Ft sama dengan 8 sin 4T. Diterapkan pada sistem yang dimulai pada saat T sama dengan 0. Oke, persamaan gerak di sini kita akan memilikinya, yaitu ini yang poin kedua ya. Dia akan X double aksen ya, ditambah dengan di sini gaya redaman sama dengan 3 kali kecepatan sesaat. Berarti ditambah dengan 3 kali X aksen. Kemudian ditambah dengan KX ya, yaitu K kita adalah 2 tadi, berarti 2X sama dengan diberikan ada gaya luar ya, ada gaya luar sama dengan FT. FT-nya adalah 8 sin 4T, berarti ini 8 sin 4T. Selesai ya. Yang kedua kita sudah memiliki persamaan gerak dari pegas tersebut ya, yaitu X double aksen tambah 3X aksen tambah 2X tambah 8 sin 4T. Sehingga di sini kita peroleh persamaan diferensial linier non homogen orde 2 ya. Di mana biasanya kita pakai Y, di sini pakai X gitu ya. Bedanya cuma di situ. Oke. Sehingga kemudian yang ketiga, di sini kita diminta menentukan solusi umum dari persamaan gerak tersebut. Oke ya. Solusi umumnya berarti di sini kita akan yang simple karena di sini ada sin ya. Sin itu berarti kita bisa menggunakan metode koefisien tak tentu. Oke. Sehingga langkah pertama
seperti biasa, Anda harus mencari solusi homogennya terlebih dahulu, ya. Solusi homogennya berarti silakan cari persamaan karakteristiknya, akar-akar, sehingga Anda peroleh Y homogen. Wow, sekarang bukan Y lagi tapi ya, bukan Y. Sekarang adalah X homogen. Karena di sini variabel yang digunakan adalah X. Oke, silakan dicari bagaimana caranya. Ya, yang kedua, kita akan punya apa ini yang kedua? Setelah solusi homogen, ya jelas kita akan ke solusi non homogennya. Solusi khusus non homogen yang non homogen. Oke. Di sini berarti karena kita inginnya mendengarkan metode koefisien tak tentu, kita akan mulai dari menentukan si YK kita. Kalau dulu, sekarang berarti kita akan menentukan XK kita, ya. XK kita berarti di sini dia akan berbentuk karena sin berarti dia sin 4T ditambah cos 4T, ya. Karena sin dan cos selalu berdampingan. Dan di sini kita akan punya koefisien tak tentunya adalah A dan B. Ya, silakan Anda ikuti alurnya bagaimana memperoleh solusi khusus non homogennya. Setelah memisalkan, silakan diturunkan, cari turunan pertama, cari turunan kedua, dengan maksud untuk mensubstitusi, ya, substitusi ke PD awal, ya, yaitu yang ini tadi. Oke, sekaligus yang ruas kanannya, ya, disama dengankan nantinya. Oke, idenya di situ. Kemudian setelah Anda substitusi PD awal, Anda akan memperoleh nilai A dan B. Otomatis sudah Anda peroleh solusi khusus non homogen. Ketika langkah 1 dan 2 selesai, tinggal langkah ketiga. Langkah ketiga tinggal Anda tulis solusi umumnya saja. Ya. Solusi umumnya berarti X sama dengan X homogen ditambah X non homogennya. Oke ya. Silakan dicoba terlebih dahulu dengan arahan seperti itu, dan dengan asumsi kalau dulu kita pakai Y, sekarang Y itu kita ganti dengan X, ya. Cuma itu saja. Dan keduanya adalah fungsi atas T di sini. Oke. Ya, itu saja penjelasan untuk nomor 2. Silakan dicoba terlebih dahulu. Silakan dipahami. Selamat belajar. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.